teman. Akhirnya waktu sambil ngobrol dapat tambah semangat lagi gitu ya. Kemarin kan saya lihat housekeepingnya dilukis kan. Nah, akhirnya saya lihat kan Chandra ini mungkin nanti bisa saya terapkan ke teman-teman yang lain gitu ya, benar. Nah, ini kan jadi kalau Bapak melihat grup yang ada di tempat kita yang aktif seperti itu, ada manfaatnya ya, senang juga ya? Iya, senang. Senang ya, istilahnya saling bertukar. Oh ini yang bagus di laundry, ini bagus di HK yang sudah dijalankan, ini bagus di KJP, ini bagus di catering. Akhirnya kita semua memberikan kontribusi positif, akhirnya termotivasi ya Pak ya. Saya kan kemarin kan lihat foto-foto Pak Chandra yang di UPIS, yang di seberang kan. Saya lihatin sama anak-anak nih, kamu lihat dalam mereka kerja. Seharusnya kalian harus bisa seperti ini. Dan sekarang juga mereka upload. Nah, makanya kan masa sampean bilang enggak malu. Sampean kan orang lama di sini. Orang lama senior. Seharusnya sampean ini dari ini sudah paham. Benar. Masa saya harus diarahkan semua? Kalau dukanya dalam bekerja di sini apa? Dukanya kan? Atau susahnya lah yang di sini, dukanya apa? Pasti ada dong. Iya ada. Apa? Ya kadang-kadang kita kan dimarahin sama anak buah itu kan ya wajar. Kadang-kadang kita kan mikir ini salah saya apa ya, anak buah saya marah. Kenapa? Biasanya karena apa? Biasanya kan ya gini, saya kadang-kadang Pak, saya menemukan kerja apa ini beres ini kerja foto tapi hanya dia marah. Ya sudah nanti besok aja kita bicarain gitu ya. Kalau lewat hati nggak enak. Iya. Apalagi kamu lagi di rumah kan nggak enak nanti sama istrimu. Nah, udah nanti besok aja kita bahas lagi. Jadi kita harus profesional. Tahu waktunya kapan dia memang harus kita dapat laporan. Ya jangan sampai kita juga mengganggu waktu dia sedang di rumah itu nggak pas. Dan yang bagus itu saya tadi poin yang Bapak sampaikan. Mendingan kita ketemu, kita bicarakan, itu lebih bagus. Daripada berjarak jauh atau WA itu, HP itu bisa jadi pemutus silaturahmi yang luar biasa. Hanya sajak yang berbeda, penamatannya berbeda, pengertiannya juga beda. Saya punya frekuensi 60 Hz, sampai punya frekuensi 40 Hz sebenarnya. Saya ngomong A dengan 60 Hz sama Pak Ayah bilang 40 Hz, bilang A, itu beda, gak nyambung. Nah, tapi kalau kita pakai teks itu seperti itu, tapi kalau kita ngobrol langsung, kita langsung ketemu. Nah, itu yang saya pakai. Itu pertahankan Pak kepada anak buahnya. Kalau ada apa-apa, meskipun semarang-marangnya anak buah atau enggak sependapat, coba ketemu seperti saya yang penanya sekarang. Wah, dulu saya sampai mau pukul Pak. Oh gitu ya, sempat ya. Tapi yang kita diomongin jadi bagus ya. Ini kita ngomong. Jadi bagus ya namanya. Saya di sini bukannya apa. Bukan untuk memotong. Siapa yang pernah ngomong Bos? Siapa yang pernah ngomong? Dulu yang si Arifin sama Jaki. Oh, orang dulu banget ya. Iya. Ada satu lagi housekeepingnya dapur. Siapa namanya? Si Lani itu. Nah, itu kan waktu itu ibu kita cuti. Nah, disuruh ibu saya menghandal dapur sama mes kan. Yeah. Nah, waktu itu saya menerima komplainan dari pihak mes kan. Bahwa buang limbah itu jangan lagi ditaruh di depan Nusa gitu kan. Nah, habis saya bilang dia, Lani, tolong nanti ya kalau habis nguras limbah jangan taruh di situ, langsung aja ke tempat TPS misalkan. Dia nanti orangnya nggak merasa mencium bau gitu, hanya dia marah. Oh, Makanya kamu ikutin urusan aku. oke sih dengan ayatnya dulu ya. Halo. Ya, selamat sore Bapak. Pripun Pak? Tadi sih infonya 4, 2 holding, 2 PCH dari KWJ. Terus infonya lagi dari KWJ ada tambahan 1 ya. Berarti total jadi 5 ya. Nah, oke. Bisa aja Pak, nanti nggak apa-apa pakai sarana, nanti sarananya kita tunjuk dari holding, nanti paling menggunakan 217 elok itu, jadi kan masih bisa 5 orang pas. Iya.
Oke. Oh, jadi gitu ya informasinya bahwa malam ini bisa kalau bantu 3 PCH 2 boleh bisa. Gitu. Iya. Oke, iya Pak, selamat sore. Oke. Sekarang Pak, hal yang pernah dialami yang lucu Bapak alami selama bekerja di sini, ada pasti ada ya? Yang itu ada. Apa ya? Waktu saya di PBU. Gimana? Waktu di PBU kan, saya kan gardiner itu. Yo. Dari mes sampai ke sebelah sana ngangkut sampah itu kan. Jadi di gerobak saya itu peralatannya ada serok, ada sapu lidi, ada trash bag kan. Saya keliling. Jadi kan ada mungkin orang baru itu, dia baru. Ingat saya, Nurdian, dia kaya Pak, dia masih healing orang. Saya habis ngambil di pistol, sampah kan, kita tahu kan kontrak kita cuma sampah sisa makanan, nah sama plastik kan. Kalau bukan di bagi 3 itu bukan yang doang. Setelah saya ngambil, itu sudah selesai, saya pindah lagi ke halte. Dia langsung teriak. Kenapa? Teriak, apa sini dulu? Saya datangin, ada apa Pak? Pak, itu kok sampahnya ditinggal? Maaf Pak, itu kan di bagi 3 Pak, bukan tanggung jawab saya Pak. Kamu kan tukang angkut sampah? Iya Pak, saya tahu, saya tukang angkut sampah. Tapi kan kita sesuai kontraknya Pak. Kalau itu di 3 ada lagi Pak, kontraknya yang angkut itu nanti khususnya orangnya Pak Marjuki, saya. Udah nanti kamu tak laporin, ya Pak, laporin aja. Itu orang baru itu. Ya, kamu laporin dia. Berlaku ya? Ya, itu saya ke halte, habis itu Pak Warso dulu kan, bapaknya Oleh. Ya kan dulu kan bawa trailer gitu di sini, Pak Warso. Mana ada apa tadi? Enggak Pak, dia tadi komplain masalah sampah gitu. Suruh bawa rela itu. Dia suruh saya yang bawa. Udah boleh itu sampai 60 itu. Iya, makanya tadi saya nolak Pak, bukan tanggung jawab saya itu. Itu dia mau laporin, bilang Pak Warso, bilang aja ke dia, laporin aja. Nanti siapa yang salah, siapa yang benar. Masa dia sudah rompi hijau katanya nggak tahu. Udah biarin aja ya Pak Warso. Ya, sudah selesai di hati saya ke pembuangan di seberangnya Kawat Pelang kan. Nah, waktu itu saya nggak tahu kalau ada kunjungan dari pihak Ajaru. Sampai di situ sudah selesai saya bersih-bersih, masukin sampah ke dalam bin, sudah selesai, di bawah saya rapikan semua, tidak ada sampah ke sisa orang pun juga. Nah, itu saya duduk di bawah pohon, santai sambil minum. Tiba-tiba saya baru lihat orang ini. Orang Ajaru kan hidupnya Ajaru. Permisi Pak, iya Pak. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Bapak tukang sampah Pak? Iya Pak. Dari PT mana Pak? Dari PT PBU Pak. PBU yang dari Mbak Ibu Putih itu Pak, yang dari Australia itu Pak. Iya. Nah, itu dia suruh saya berdiri di depan bin. Saya difoto. Difoto, apa dulu Pak? Helm, baju sudah tapi di dalam, sudah kebiasaan saya. Difoto, tiba-tiba 1 minggu saya dipanggil kembali kapan? Kenapa? Nah, saya kaget gitu kan. Pak waktu itu pengawas saya di sini Pak Waruntu orang maju. Makanya sampean dipanggil Pak Wawan ke Balikpapan, katanya ada pembicaraan yang penting Pak. Masa saya yang harus ke Balikpapan kan itu biaya Pak. Dan kalau saya ke sana siapa yang ganti saya di sini Pak? Udah nanti ada yang gantikan sementara teman-teman di sana selama 1 minggu. Saya berangkat sana. Saya ditawarin training kopi. Betul Balikpapan itu. Iya, saya kan kalau kopi tidak ada saya yang merangkap Pak. Walaupun saya jadi gardener, saya yang merangkap masak. Habis itu saya maaf Pak dengan sama Bapak Mas karena tidak mau. Tapi mungkin bukan bidang saya Pak jadi kopi. Tapi kamu pintar masak nggak? Iya Pak, saya memang hobi masak Pak. Iya. Hobi saya untuk jadi koki tidak ada Pak di bidang saya. Tapi kalau koki kita
misalnya sakit saya bisa bantu. Nah, kamu mau bantu kan bukan tugas kamu ya, dan apa kak? Ini perusahaan. Kalau kita nggak saling bantu ya perusahaan kita nggak berjalan pak. Terus Akhirnya ini katanya ada penghargaan dari pihak Ajalu, katanya dia penilaiannya kemarin itu masalah apa itu? tempat pembuangan sampah. Oh, Nah dari tambang sampai ke Lanis katanya nggak ada yang rapi, kecuali kecuali di KM 35. wes. Nah. Berarti waktu di foto itu foto penilaian bapak yang terbaik ya? Iya. Hebat. Sip. Masih ada piagam penghargaannya di rumah itu. Penilaian. Terus dapat bonus apa Pak? Waktu itu Saya dikasih jalan-jalan di Balikpapan selama 1 minggu. wah semua Perusahaan semuanya. ibaratnya off lah ya, Iya. off day yang dibayari Iya, ya. semuanya. Apa sih Tuhan saya? Tapi yang namanya saya orangnya nggak hobi jalan-jalan pak. Ya saya selama di situ saya muter-muter di area kantor situ aja. Oh, gitu. Sambil lihat-lihatin training service itu saja. Oh, malah ngambil sambil belajar ya, Iya. ngambil yang bagus di situ apa gitu ya. Oke. Itu hal yang lucu sama pekerja kemarin. Dan ternyata malah dapat penilaian bagus juga ya, itu apresiasi. Kemudian selanjutnya hal yang membuat Pak Naya atau emosi saat bekerja, baik itu dulu ataupun waktu saya ada di sini, kira-kira apa yang pernah dirasakan Naya? Kalau saya masalah pekerjaan ini nggak pernah emosi pak. Saya menjalani itu dengan kesabaran aja. Tapi yang sering membuat saya emosi itu orang. Sama orang itu Karyawan, atasan atau bawahan? bawahan, atasan saya juga. Oh, Tapi saya nggak pernah menanggapi masalah itu. oke. Saya yang kemarin itu, saya yang di produk ini itu. Sebenarnya saya emosi itu. Tapi saya belum bersabar lagi. Kenapa saya pikir ini kok menunjukkan saya? Seharusnya saya disupport lah, biar membuat apa itu lebih bagus lagi. Bukan nanti bocoran ya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian tantangannya ini apa Pak? Untuk kerja sebagai kurang sekarang ini. Kalau menurut Bapak dengan kondisi sekarang, tantangannya apa? Ya, tantangan untuk orang ini kan banyak pak. Apa? Bukan dong. Pertama, kita harus membuat klien kita itu senang. Artinya dalam artian kan senang itu melihat kliennya ini kan misalnya bertanggung jawab dengan pekerjaannya kan disiplin, konsisten gitu. Yang kedua, kita bisa membuat perusahaan itu kita namanya bagus. Tantangannya kita itu dalam pekerjaan itu. Dan juga kita kan tantangan kerja itu kita harus kerja itu lebih bagus lagi. Kan kita kerja itu bukan nggak mau selamanya begini, harus ada peningkatan bulan demi bulan, tahun demi tahun itu kan harus ada perubahannya. Jangan yang gitu aja. Bosan juga kan kalau Iya, misal kayak gitu aja. Bisa Harusnya kan harusnya gini. Makanya kan saya sering ngomong sama anak-anakku, coba kalian kerja itu jangan memikirkan kalian kerja itu harus punya planning. Planning itu dalam artian apa? Kalian kerja hari ini yang dikerjain, yang untuk besok sudah dipikirkan dulu, benar. Sudah. Nggak asal datang kan? Iya. Betul. Jangan dari rumah niatnya kerja itu udah kerja. Tidak ada punya planning. Kalau tidak ada punya planning itu kita susah. Benar. Susahnya apa? Nanti kita bingung mau ngerjain apa. Iya. Akhirnya malah buang-buang waktu Iya. dan nggak maksimal hasilnya. Kalau kita sudah punya planning, oh nanti besok mudah. Oh ini nanti sudah. Nah, nanti besok ini lagi. Nah, jadi kan kerjaan kita itu saya bilang sudah tertata. Kalau Pak Nayan punya harapan kepada rekan kerja yang di bawah atau sesama satu level dan harapan kepada komunitas itu seperti apa Pak? Ada harapan yang pertama kepada bawahan dan rekan kerjanya gimana? Agar gimana mereka? Ya kalau harapan saya kepada bawahan saya itu semuanya ya konsisten, disiplin. Kalau untuk komunis ya harapan saya itu bisa
sampah buangnya kan ke tempatnya. Ya jangan istilahnya main lempar aja. Ini kan kadang saya lihat kan di masjid itu kan orang-orang itu buang sampah itu nggak mau jalan pak ke tempat sampah itu. Gini aja. Ya kalau masuk, kalau nggak masuk. Kalau kepada atasan di RTP atau di sini saya atau Pak Karyanto atau Pak Yusuf apa? Untuk pihak ya ini kan istilahnya ya saya sudah bagus lah. Istilahnya mensupport kayak Pak Ben ya Pak Karyanto itu kan mensupport saya dan dengan adanya Pak Karyanto saya cukup terbantu lah. Enakan ya. Iya. Jadi yang masih kurang Pak Karyanto laporkan dan bantu juga follow up-nya udah Iya. ya. Dalam bagian terbantukan itu saya kan melihat ini nanti kayak anak-anak nanti tak share ke anak buah ini memang Pak Karyanto dari foto Laporan ini temuan karena memang Pak Karyanto itu aku baca sebagai panjang tangan saya yang saya nggak bisa muter tiap hari karena saya harus kerja di sana kerja di sini. Tapi laporan itulah yang dia anggap temuan, ya pasti temuan saya juga gitu. Dan itu kalau akhirnya dipakai sama Pak Naya untuk fokus ke oh, itu lebih bagus lagi supaya saya malah sama Pak Karyanto sampai berkoordinasi Pak nanti gini saya minta tolong kita saling isi ya. Jadi kalau sampai lihat dan apa saya ada yang sampai masih kurang itu aja kirim ke saya. Berarti Bapak open orangnya. Iya. Mau menerima masukan itu yang memang perlu. Kemudian kalau dari sisi RTP, atasan RTP itu kan gini aja saya harapan saya sama ya atasan saya itu istilahnya saya ini jangan disamakan dengan bawahan saya gitu. Selama ini kan masalah gaji saya sama. Nah masalah prioritas untuk prioritas perilaku dan atasan sama saya itu disamakan. Maksud saya itu ya istilahnya saya itu kan kolab. Ya buat apa saya dibikin kolab kalau masih sama? dianggapnya seperti biasa. Iya. Aman. Sekarang saya mau tanya nih, harapan Bapak bagi keluarga. Jadi kan kita video mungkin nanti bisa ditonton anak atau keluarga di rumah. Harapan Bapak yang pertama pada ibu apa? Harapan saya ibu ya semoga sehat-sehat aja. Sehat, banyak umur kan biar bisa menjalankan ibadahnya aja terus gitu. Kalau kepada anak, Anak saya harapannya saya itu biar saya itu jadi anak yang soleh, yang sukses dan selalu bakti pada orang tuanya. Saya dari situ bisa mengayomi sama orang-orang di sekitar gitu. kepada mantan istri, ya, Sebenarnya mantan istri saya gimana? ya kan mantan istri banyak nih. Ya ada harapan pesan atau doa yang terbaik untuk mereka ada nggak yang ingin disampaikan? Ya, meskipun kan namanya mantan istri memang ada, tapi lalu hubungan silaturahmi kan nggak boleh kan putus saja, boleh nggak? Kan kayaknya Ya kalau bangun kan ya. harapan saya kepada mantan istri itu ini aja, semoga dia diberikan kesehatan, banyak umur, dan semoga dia mendapatkan jodoh yang lebih bagus lagi daripada saya itu aja. Oke. Kemudian dengan kondisi perekonomian sekarang kita ketahui semuanya lagi susah-susahnya cari pekerjaan, cari uang itu juga susah karena ada covid, karena ada inflasi, karena macam-macam tekanan. Menurut Pak Naya yang menyikapi perekonomian seperti ini sekarang menurut Pak Naya harusnya gimana kita sebagai pekerja ya? Kalau bagi saya Pak, apalagi dalam kondisi begini kan, jadi saya itu ya bisa kita aturnya aja, bisa kita mengatur keuangan. Misalnya sebelum kondisi begini, misalnya pengeluaran kita misalnya 100.000 dari sehari,
Ya kalau bisa kita selain separuhnya 50.000 bisa. Ininya harus diirit ya. Iya, intinya harus diirit. Dan pandai mengerti. Ya. Kalau harapan Bapak kepada pemerintah pusat ataupun daerah sebagai kita warga negara dengan perekonomian seperti ini, harapan Bapak apa pada pemerintah? Ya harapan saya kepada pemerintah itu Pak, gini harapannya, ya gimana lah harapannya itu. Semua orang kan pasti punya harapan kepada pemerintah itu supaya bisa memperbaiki masalah perekonomian kita. Dan harapannya itu kan masalah korupsi itu kan jangan sampai lebih parah lagi di Indonesia ini kan. Harus ditindak tegas lah istilahnya yang koruptor itu. Apalagi kalau dengan adanya bantuan bansos ataupun BLT itu panennya dapat ya? Yang di kampung. Nggak dapat. Tapi Bapak berharap nggak ada perhatian pemerintah yang sudah dilakukan pemerintah ini menurut panennya sudah benar nggak memberikan bantuan itu? Nah, menurut saya sudah benar, tapi tinggal tergantung yang tangan kedua aja. Iya, yang amanah apa enggak. Yang di lapangan itu Iya. menyesuaikan sesuai target atau enggak ya? Iya. Berarti Kalau untuk pemerintah itu ya saya suka. Tapi caranya itu terkadang yang di bawah. Caranya yang di bawahnya Iya. yang ternyata nggak sampai, harusnya dituju ke sana, miring ke sana, gitu ya? Iya, paham. Kebanyakan itu ya nggak sesuai dengan harapan gitu. Nggak sesuai dengan harapan itu apa? Nggak sesuai target. Menurut Panayan, harapan Panayan bagi teman-teman atau masyarakat sekitar rumah tinggal Panayan itu seperti apa? Ya, harapan kita itu di masyarakat kan saya jarang gitu di kampung itu kan banyak waktu di sini ya. Iya. Nah, tapi kan tetap ada harapan kan untuk ada mereka itu. Ya, harapan saya di situ kan istilahnya mereka itu di kampung itu ya saling bermusyawarah apa yang mau misalnya ada dana itu dana kampung Dana gitu ya, kan saya dana PKK dana desa. Nah itu kan kalau ada ya perlu dimusyawarahkan, istilahnya jangan diambil musyawarah keputusan sendiri. Nah akhirnya apa kalau untuk diambil keputusan sendiri itu akhirnya nanti ada kecemburuan sosial Pak. Kecemburuan sosial itu dalam artian wah itu nanti ngambil dana sekian nanti tujuannya untuk apa? Ada iri-iri ya. Iya. Kemudian saya mau tanya Pak Nayan, ini video nanti tak upload di YouTube. Saya ingin Pak Nayan kasih masukan dan saran untuk harapan Pak Nayan kepada anak-anak muda generasi penerus bangsa di bawah Pak Nayan. Ini ke depan itu harusnya seperti apa sih menurut Pak Nayan harapannya? Harapan saya untuk anak-anak muda kan, anak muda itu kan istilahnya generasi untuk penerus. Nah, ya dalam artian bergaul itu dilihat. Kalau yang baik ya diikuti, kalau nggak baik ya diikuti. Nah, ini kan masa depan kita kan masih panjang. Masa depan mereka kan masih panjang. Kan harapan orang tua mereka kan, wah ini nanti anak saya ini jadi ini jadi ini. Nah, setelah akhirnya dia bergaul bebas di luar, ya itu kan orang tua tidak pernah melarang dia bergaul di luar, tapi ya Pintar-pintar memilah ya. pintar memilih gitu kan, wah ini bagus ini ya gitu. Jadi nanti harapan orang tua itu akhirnya tercapai. Ini kan kebanyakan saya lihat sekarang anak-anak itu kan bergaul itu bebas, tapi kebanyakannya itu yang nggak bagus diikuti. Kebablasan. Nah, kemudian saya mau tanya, keinginan duniawi yang saat ini yang masih ingin dikejar, yang masih belum apa? kalau masalah duniawi pas saya tidak memikirkan ke sana. Gak pengen istri? Kalau saya itu ada rezeki bisa makan, bisa nafkahin orang tua, bisa nafkahin anak. Pengen istri nggak? Hah? Pengen istri nggak? Ya kalau istri ya kalau saya dikasih Tuhan jodoh ya saya nikah, kalau nggak dikasih ya saya jalan apa adanya aja. Kalau kayak mobil, rumah itu masih pengen nggak Pak Naya? Kalau masalah mobil, masalah fasilitas mobil saya tidak ada kan, Rumah? pikiran ke sana.
dunia itu saya tidak mikirkan. Oke. Sekarang saya mau tanya. Ini 2 pertanyaan terakhir. Kan ada cita-cita pertanyaan dari yang ingin jadi seorang tentara ya. Tapi dengan kondisi sekarang malah nggak jadi tentara, tapi jadi korban. Ini kan ada gap. Yang dulu di cita-cita menjadi ini, saya sekarang menjadi korban. Nah ini ada ketidaksamaan atau gap. Nah menyiasati ini menurut Pak Naya ini sebuah penyesalan atau sebuah justru kita melihatnya positif. Oh iya, ternyata enggak harus jadi tentara pun saya masih bisa menghidupi anak istri saya masih bisa dekat dengan orang rumah. Tapi kalau saya jadi tentara ternyata saya malah bisa dengan orang rumah. Nah pikiran-pikiran apa yang akan Bapak sampaikan? Ternyata cita-cita itu dulu dan sekarang itu nggak selalu selaras atau akan tercapai. Nah itu gimana menurut saya? Kalau menurut saya Pak, dulu memang ya, saya kan bercita-cita ingin jadi tentara. Tapi kemungkinan Tuhan belum mengizinkan saya menjadi tentara. Mungkin di saat ini Tuhan mengizinkan saya di sini menjadi korban. Akhirnya disinilah rezeki saya untuk nafkahin anak, istri, orang tua. Walaupun saya nggak jadi tentara. Jadi tetap menganggapnya ada sesuatu yang positif ya, nggak jadi masalah meskipun itu beda tujuannya, goalnya itu meleset ya, tetapi dengan meleset itu kita tetap bisa bersyukur dan melihat bahwa semua pekerjaan itu baik, benar nggak? Iya. Dan semua itu halal dan ada dampak yang lain. Ternyata itu kalau semisal ya gambarnya sebagai tentara itu kan kalau dia jabatan baik, posisi langsung perwira, oke, iya. Tapi kalau dia jabatan masih di bawah, udah disuruh-suruh kemana-mana, nggak punya jabatan, ditendang-tendang mulu, ya kan? Dan jauh dari keluarga. Ternyata dengan nggak jadi tentara malah erat dengan keluarga, benar nggak Pak? Melihatnya dari posisi yang lain. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, Pak Naya kenal saya sejak Februari, saya juga pernah dengan Pak Naya, saya datang Februari sampai dengan sekarang di Desember. Kita sudah berinteraksi cukup sering dan banyak hal yang kita sudah kerjakan bersama. Saya butuh masukan, saran, kritik, hal-hal yang menjadi unek-unek Pak Naya atau tim yang dirasakan selama kepemimpinan saya di sini. Nah, apa itu Pak Naya? Silakan Pak Naya. Kalau masalah unek-unek itu, kalau saya nggak ada sih Pak, karena anak-anak ada. Mereka saya malah senang. Ya, kan sambil melakukan itu kan memang wajar sesuai dengan tanggung jawab saya. Kalau sambil tidak melakukan itu kan artinya nggak ada rasa tanggung jawab. Itu kan sudah bagian dari tugas saya. Sama sebenarnya saya kan. Nah, saya sebagai keluarga kan. Nah, tanggung jawab saya apa? Laundry, apa kan? Kalau saya tidak melakukan itu, berarti saya nggak bertanggung jawab dengan tanggung jawab saya. Begitu juga sudah. Maka saya selama berkontribusi sama teman itu selama sudah berapa bulan saya tidak ada merasa istilahnya wah ini Pak begini tidak. Tapi ada masukan nggak hal-hal yang mungkin saya selama berinteraksi, apakah sikap, perbuatan, tutur kata atau tindakan yang mungkin perlu saya perbaiki? Dari Pak Naya melihatnya ada nggak kacamata seperti itu yang bisa saya sebagai introspeksi diri saya? Kalau selama saya ini Pak, saya melihat sampai itu kalau untuk istilahnya untuk motivasi sampai itu kan tidak ada. Kalau selama ini saya melihatnya itu ya wajar aja. Istilahnya nggak ada istilahnya menyinggung perasaan orang kan. Kalau secara sampai pribadi sebenarnya bicara nggak ada. Kalau untuk masalah kerjaan ya istilahnya itu memang sudah tanggung jawabnya. Istilahnya menekan keras dalam artian ya sampai mintanya kan ke semua rekan-rekan kerja itu kan sebenarnya minta bertanggung jawab di tempat itu. Kalau bagi saya ya bagi saya sampai itu bagi saya biasa aja ya wajar kan wajar. Di sini kan sampai atasan saya bawahan ya wajar saya kan mengikuti arahan sampean gimana. Oke. Kemudian Pak Naya kita kan interaksi hampir 10-11
11 bulan ya dari Februari Desember. Saya mau tanya ini ada perbedaan nggak menurut Pak Nayan selama saya sebelum datang dan setelah saya datang berinteraksi dengan Pak Nayan? Ada yang dirasa nggak dari dampak kerja atau dan lain-lain, baik itu sisi positif atau sisi negatif? Ada? Kalau sisi negatifnya nggak ada. Kalau sisi yang positifnya itu ada, lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu kenapa? Apa yang dirasakan positifnya itu yang seperti apa? Ya, yang positifnya itu kan dulunya menurut saya kan kerjanya begitu aja. Nah, sekarang adanya sampean kan sudah banyak perubahan. Kalau dulu kan GS-nya kan, nah masa bodoh lah, istilahnya kan. Kalau ada komplainan dari pihak orang sidak baru. Kalau sampai kan sudah dari sampean masuk sampai sekarang kan, saya sudah banyak melihat perubahannya. Perubahannya kan dulunya tidak ada sidaknya dari pihak tim kita kan nggak ada, kayak orang ada nggak ada, di jalan masing-masing aja. Kalau sekarang kan sampean ada, semua kan sudah banyak perubahan. Nah, situ ada dampak nggak Pak dengan kita nyusun rencana kerja seminggu yang sudah kayak wacanakan kepada teman-teman itu excited ya, maksudnya tertarik dan cukup membantu nggak sih dalam kita bekerja ternyata? Kalau bagi saya, nggak tahu bagi yang lain tahu. Kalau bagi saya membantu. Termasuk kayak hiburan lah, hiburan ya kan kita ada olahraga bersama senang, kemudian entertain bersama itu cukup ini ya membuat refresh ya Pak ya. Iya. Kalau bagi saya, nggak tahu kalau bagi orang lain kan. Karena kan pemikiran orang dan pendapat orang itu kan beda-beda, tidak sama. Baik Pak Nayan, terima kasih waktunya. Ternyata hampir 1 jam setengah lebih kita bicara asik ya. Nggak terasa 1 jam setengah juga sudah berjalan dan banyak yang kita sudah saling cerita, saling sharing, kemudian dia saling mengupas lah dan saya kurang lebihnya juga sudah sedikit paham ya. Dengan pembicaraan kita ini pasti ada sebuah yang bisa saya tangkap, baik saya introspeksi diri saya ataupun kita meremender diri kita sendiri masing-masing. Karena yang dia apa yang mengucapkan ataupun saya yang mendengarkan, saya juga akan mengambil sesuatu yang baiknya gitu. Nah ini harapannya menginspirasi kita semua bahwa setiap orang itu punya cita-cita ya, tetapi terus jangan patah semangat meskipun cita-cita itu enggak tercapai, tetapi namanya cita-cita itu kan fleksibel ya. Setiap hari itu bisa berubah, pengennya apa gitu kan. Dan itu kita harus nikmati, benar nggak Pak? Hidup itu kalau nggak dinikmati kan akhirnya capek sendiri ya. Kayak juga pusing sendiri. Tapi harus sekali dilepas dan harus kita reminder melalui pertanyaan atau konten muncul seperti ini. Nah, bagaimana agenda seperti ini kalau dilakukan lagi ya? Atau ini bagus ya saya ambil cara metode yang kayak interaktif, kita saling tanya, saling ngerti, ini bagus ya teman-teman? Kalau menurut saya itu bagus kan. Kalau bisa itu misalnya sebulan sekali, tapi semua itu harus dilibatkan. Oh itu pasti. Jadi kan ini kan saya baru jalan tadi ini 4 dengan Pak Nayan nih. Memang rencananya tadi kan setengah jam ambil label kita asik cerita itu jadi itu setengah jam gitu ya. Dan on progress nanti termasuk anggota panel saya ambil laundry ataupun kakak saya ambil semua. Jadi itu saya juga nanti paling pekerjaan mereka ya pasti akan sedikit orang berkurang ketika mereka saya ambil. Tapi tujuannya adalah kita mereminder kita nanti bisa melihat di video saya upload dan mungkin dikasihkan ke anaknya, mungkin dikasihkan ke orang tuanya. Ini loh bicara orang tuanya sama pekerja. Dia menjalankan totalitas, ternyata pekerja mati-mati yang itu untuk apa sih? Toh hasilnya itu untuk mereka yang di rumah, ya. Dan harapannya dengan ini pun kita membangun sebuah keluarga yang harmonis, yang baik, yang saling support. Benar nggak Pak? Benar nggak? Ya. Itu yang saya harapkan dengan agenda kita siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Nayan.
kesediaannya, terbuka dengan saya, dan kita lakukan ini dengan tujuan untuk apa sih ya, memperlancar perasaan kita supaya kita saling ngerti posisi kita masing-masing, sehingga akhirnya dalam bekerja kita balance ya, bisa optimal dalam bekerja. Pas di rumah ya pas di rumah, istirahat ya istirahat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin disampaikan yang terakhir? Pesannya Terserah, bebas semua. saya semoga aja kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar. Amin. Ini kalau bisa, saya ada satu usulan. Siap. Gimana nanti kalau itu misalnya secara tujuan untuk laporan negeri, misalnya training apa ini? Masalah kebersihan, masalah kebersihan dinas. Oh, dibahas lagi ya, maksudnya di refresh ya, refresh training ulang Training gitu juga, ya. training ulang. Itu dulu waktu Pak Adi kan, Ada ya. ya Pak Adi. Jadi kan di office itu kumpul. Oke. Training ulang. Baik Pak, ini masukan sangat baik. Nanti ini sudah saya catat. Ya harapannya nanti ini di next year ya, maksudnya tahun depan ini sudah akhir penghujung. Saya mungkin akan selesaikan ini dulu karena ini juga masih kurang di 3 kan banyak. Satu orang 1,5 jam, selesaikan dulu dalam agenda minggu ke depan. Kemudian mungkin di tahun depan kita akan susun planning refresh materi dan pemahaman bahwa teman-teman itu paham prosedur kerja dengan yang baik dan benar ya Pak ya. Dan dia tidak menyalahi aturan serta tahu goal yang targetnya, sehingga bekerja tidak 100% tapi punya planning tadi ya. Itu akan saya jalankan. Terima kasih masukan dan usulannya. Ya, itu kemarin saya pas baca sampai ngupload Chandra itu yang di grup itu, yang Chandra The best. yang tugas yang karyawan teladan. Nah itu kalau bagi saya itu bagus itu. Itu motivasi untuk semangat karyawan. Itu saya baca lagi sampai yang tanya Bu Haji kan. Nah kalau Bu Haji nggak mungkin saya. Makanya saya singgung. Terus terang saya singgung biar diajarkan. Nanti tak singgung lagi. Tenang aja Pak ya. Doakan saja saya di sini membawa perubahan yang positif bagi teman-teman, yang akhirnya membuat dampak positif juga bagi teman-teman pekerja. Akhirnya juga nanti akan dampak hal-hal yang positif juga akan kembali ke teman-teman juga. Nah ini nanti doakan saya bisa melakukan. Itu bagus juga. Motivasi itu bagi karyawan itu. Ya nanti doakan ayah saya bisa diskusi pelan-pelan, semoga nanti dapat jawaban. Nanti tak update lagi Pak ayah kalau sudah. Saya bimbing dulu kan setiap karyawan. Kalau dinilai bagus kan dia termasuk karyawan teladan ya langsung. Itu biasanya akhir tahun. Ya ini kan saya berjuang. Ya nanti tunggu lah ya. Mungkin kejutan-kejutan depan kan kita nggak tahu. Oke, terima kasih. Begitu Pak Ryan untuk waktu kita sore hari ini. Saya sudah hampir sama Dan satu lagi Pak. apa? Kemarin ini mungkin hanya setelah dulu kan ada ide kita sama Pak Haji. Tidak tahu Apa itu? Pak Haji dulu kan maunya di sini kan kayak housekeeping, mungkin kan ada yang luar, ada yang dalam, itu kan nanti ada anunya, ada istilahnya mes, itu nanti siapa penampilannya. Kalau dia nanti dapat penilaian terburuk, ya nanti kan di depan mes itu kan ditulis itu, dikasih spanduk housekeeping terburuk. Oh iya. Housekeeping terbaik itu dulu ada itu. Pas dia mau udah dijadwalkan itu nanti sekalinya Pak Dinya membatasi. Pas nggak bisa. Baik, nanti coba akan saya jelaskan ada 2 program yang baik yang nanti perlu kita coba terapkan ya untuk di 35 harapannya bisa menjadi tambah semangat lagi dan memberi warna sesuatu yang tidak benar ya. Yang akhir, mungkin itu saja waktu kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih Pak Naya waktunya, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, damai sejahtera dan berkat yang melimpah untuk Pak Naya dan keluarga sampai selama-lamanya ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Naya.
Oke. Oke. Semoga Pak Mar lebih berjaya lagi. Siap.